Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kepulangan Kama Kanaka, Gagak Seta, Ningrum dan yang lainnya ke Pulau Kencana Lokapala, sebelumnya telah didahuluin 2 hari sebelumnya dengan kepergian Lingau dan kelima murid wanita Macan Kumbang. Ningram yang mengantar ke-6 orang itu tak punya pikiran lain selain mereka berenam akan berlayar seputaran pulau. Namun sejak saat itu ke-6 orang penting di Pulau Kencana Lokapala tak pernah kembali lagi. 5 hari setelah kepulangan mereka juga menjadi kepergian Gana Lokapala untuk selama-lamanya. Gana Lokapala akhirnya meninggal dunia akibat luka dalam dari efek ajian Sabda Nagari Naga Puspa Pataka milik Jambu Nada. Dari sela-sela kedua bola mata, kedua lubang kuping dan ujung kedua bibirnya mengalir darah kehitaman. Ini sudah aku pahami. Rupanya tubuh adik Gana tak mampu menahan Sabda Nagari Naga Puspa Pataka. Sekarang kamu sudah paham kekuatan ajian itu. Ucap Kama Kanaka pada Jambu Nada yang berdiri di samping kirinya. Jambu Nada terdiam. Kalau saja dia bisa menahan amarahnya dan tidak mengajak Gana Lokapala untuk berduel, kemungkinan ini tak akan terjadi. Dia merasa sangat bersalah pada Mawar. Akhirnya tubuh Gana Lokapala dibakar alias dikremasi sesuai kepercayaan mereka saat itu, yakni kepercayaan Hindu Siwa. Sehari setelah itu, Ningram ke bilik Arya Kamandanu. Di dalam bilik itu ada Kama Kanaka, Gagak Seta, Jambu Nada, Ayu Wandira, Mahisa Dharma, Mawar, dan Ningrum. Hohoho, apa ini? Tanya Kama Kanaka pada Ningram. Aku menemukan ini di meja ayah, kata Ningram menyerahkan 3 gulung lontar pada Kama Kanaka. Tadi dia ke kamar ayahnya yakni Lingau, di atas meja ada 3 gulung lontar. Tertulis di setiap gulung teruntuk Kama Kanaka, dirinya, Ningrum, Mawar, dan Lingga. Sejak ibu mereka meninggal dunia yakni Candini, dia dan Ningrum jarang ke kamar ayahnya itu. Kama Kanaka mengambil ketiga gulungan lontar dari tangan kanan Ningram. Setelah membaca ketiga lontar itu, Kama Kanaka menghela nafas berkali-kali, kemudian memberikan ketiga gulungan ke Gagak Seta. Bagaimana adik Seta? Tanya Kama Kanaka setelah melihat Gagak Seta telah selesai membaca isi ketiga lontar itu. Sudah kuduga ada yang tak beres dengan adik Gana. Yah, aku nurut kakang, bagaimana baiknya? Jawab Gagak Seta mengembalikan ketiga lontar itu pada Kama Kanaka. Hohoho, baiklah, sahut Kama Kanaka lalu mendekati Ningram dan memberikan ketiga lontar itu padanya. Ada baiknya kamu bacakan ketiga isi lontar ini, supaya kalian tahu asal-usul kalian, kata Kama Kanaka lalu duduk bersila di samping pembaringan Arya Kamandanu. Di mana Arya Kamandanu baru selesai disuapin oleh Ayu Wandira. Ningram bingung dengan perkataan Kama Kanaka, namun dia pun membacakan isi dari ketiga lontar itu dengan suara cukup lantang. Mereka yang belum tahu isi lontar itu terkejut mendengarkan apa yang dibaca Ningram, terutama Ningrum, Mawar dan Ningram sendiri yang membacakannya. Mawar tak menyangka, Ningrum dan Ningram adalah kakak kandungnya, begitu juga sebaliknya. Ningrum dan Ningram langsung memeluk gadis manja itu yang selama ini mereka hormatin karena statusnya yang lebih tinggi dari mereka adalah adik kandung mereka. Ketiga kakak beradik itu bertangis-tangisan saling berpelukan. Selain mengetahui bahwa mereka bertiga saudara kandung, mereka juga mengetahui kedua orang tuanya masih hidup dan merupakan bekas panglima-panglima perang Singasari seangkatan dengan Kama Kanaka dan Gagak Seta. Waduh, aku mesti panggil kalian Bibi Mawar, Bibi Ningrum dan Bibi Ningram, celoteh Jambu Nada garuk-garuk kepala. Dan aku juga mesti panggil Nini Mawar, Nini Ningrum dan Nini Ningram. Ucap Mahisa Dharma menepuk jidatnya. Ih kakang, bisik Mawar melayangkan cubitannya pada Jambu Nada.
Kecil-kecil nakal ya, seru Ningram lalu bersama Ningrum menangkap Mahisa Dharma dan mengelitik perutnya. Demikianlah, setelah mengetahui bahwa kedua adik angkatnya masih hidup, Kamakanaka dan Gagakseta berencana ke Pulau Kijang. Begitu juga dengan Ningram, Ningrum dan Mawar berkeinginan bertemu kedua orang tua kandung mereka. Mawar mengajak Jambu Nada ikut bersama dirinya ke Pulau Kijang. Namun Jambu Nada tak bisa karena harus merawat Arya Kamandanu ayahnya. Pergilah Nada, ayah baik-baik saja, ada Kang Bok Ayumu di sini. Kata Arya Kamandanu yang sedari tadi mendengarkan semuanya. Tapi ayah, Jambu Nada berusaha membantah, kamu perlu jalan-jalan Nada. Balas Arya Kamandanu tersenyum di atas pembaringannya. Baiklah ayah, sahut Jambu Nada, yang besar. Kapan akan ke Pulau Kijang itu? Tanya Ayu Wandira pada Kamakanaka. Hohoho, secepatnya. Aku tak tahu ketiga puteri-puteri adik kumbang akan mempersiapkan apa untuk ke sana menemuin ayah dan ibunya. Jawab Kamakanaka lalu memandang ketiga puteri adik angkatnya. Akhirnya diputuskan sepekan yang akan datang ke Pulau Kijang karena perlu mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan untuk dibawa ke sana dan juga memindahkan 24 peti emas permata ke kapal. Hohoho, kamu tambah tinggi, ucap Kamakanaka pada Mahisa Dharma yang berjalan di samping kanannya. Buyut besar juga tinggi, balas Mahisa Dharma lalu dia menceritakan pengalamannya bertemu ular besar dan mereka bergumul hingga ular besar itu binasa. Mendengar cerita Mahisa Dharma, Kamakanaka berpikir sejenak. Diajaknya Mahisa Dharma menemui Gagakseta yang sedang berada di bilik. Hohoho, adik Seta. Sapa Kamakanaka, diikutin juga oleh Mahisa Dharma. Buyut Seta, Gagakseta menganggukkan kepala serta menyambut mereka berdua. Kakang, aku baru selesai meditasi. Hohoho, ada yang ingin aku bicarakan, kata Kamakanaka. Kemudian Kamakanaka menceritakan tentang Mahisa Dharma dan ular besar di mana ular besar itu binasa setelah Mahisa Dharma menggigit dan menghisap darah ular besar itu. Hohoho, bagaimana menurut adik Seta, jenis ular apa itu? Tanya Kamakanaka. Kakang, akan aku cicipi, jawab Gagakseta. Tiba-tiba jempol kanan Mahisa Dharma luka di ujung jempol mengucurkan darah. Darah itu ditampung pada mangkok kecil. Setelah dirasa cukup, Gagakseta menutup luka Mahisa Dharma menggunakan air liurnya. Seketika darah berhenti mengucur. Gagakseta mencicipi sedikit darah yang ditampung di dalam mangkok kecil itu. Raut mukanya berubah menghitam. Tak lama uap hitam mengepul keluar dari ubun-ubun kepalanya. Raut mukanya kembali seperti sedia kala. Darah ini beracun, racun yang langka. Aku tak tahu nama racun ini, namun ini tergolong racun yang sangat ganas. Sepertinya darah ular itu yang mengandung racun ini dan sudah bersatu dengan darah Mahisa Dharma. Ucap Gagakseta lalu memandang tajam Mahisa Dharma. Hohoho, apa kamu tidak merasakan apa-apa sejak menghisap darah ular besar itu? Tanya Kamakanaka pada Mahisa Dharma yang duduk bersila di pembaringan Gagakseta. Aku merasakan darah itu manis dan amis. Jawab Mahisa Dharma. Apa kamu tak sakit setelah menghisap darah ular itu? Tanya Gagakseta lebih detail.